Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah aksara Jawa. Warisan budaya dari leluhur yang kaya akan nilai historis. Namun, di era modern ini, aksara Jawa semakin kehilangan eksistensinya. Generasi muda, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, seringkali kurang memahami pentingnya aksara Jawa sebagai identitas budaya. Kurikulum pendidikan yang terbatas serta kurangnya media interaktif modern yang mendukung pembelajaran aksara Jawa menjadi penyebab utama. Selain itu, aksara Jawa juga memiliki potensi untuk mendukung sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Mengingat Yogyakarta dikenal sebagai pusat seni, budaya, dan juga sejarah. Wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami informasi atau artefak yang menggunakan aksara Jawa. Hal ini menjadi hambatan dalam memaksimalkan pengalaman wisata berbasis budaya. Situasi ini memunculkan tantangan besar, yaitu bagaimana cara menghidupkan kembali pembelajaran aksara Jawa di kalangan anak muda sekaligus menjadikannya relevan untuk masyarakat luas, termasuk wisatawan, tanpa mengabaikan aspek modernitas dan kemudahan akses. Sebagai solusi, kami memperkenalkan aplikasi Java Learn, sebuah platform yang inovatif, dirancang untuk mendukung pelestarian budaya aksara Jawa, sekaligus menjadikannya relevan di era digital. Dengan pendekatan seperti Duolingo, aplikasi ini menyediakan pembelajaran aksara Jawa yang interaktif, menyenangkan, dan terstruktur. Pengguna dapat mempelajari aksara Jawa melalui berbagai tingkat kesulitan, lengkap dengan latihan membaca, menulis, yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga menawarkan fitur kamera yang canggih, memungkinkan pengguna menerjemahkan aksara Jawa ke tulisan Latin secara instan. Fitur ini sangat berguna baik untuk pelajar maupun wisatawan yang ingin memahami teks atau informasi berbasis aksara Jawa. Dalam konteks pariwisata DIY, fitur ini akan membantu meningkatkan pengalaman wisata berbasis budaya, menjembatani kebutuhan wisatawan dengan nilai budaya lokal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart tentang aplikasi Java Learn. Oke, untuk di bagian pembuka kita akan membuka aplikasi terlebih dahulu. Kemudian kita akan ditanya apakah kita mempunyai akun atau tidak. Nah, jika pilihan kita adalah tidak, maka kita akan menekan menu daftar. Nah, di menu daftar ini kita disuruh untuk memasukkan nama pengguna, tanggal lahir, negara, email, sandi, dan konfirmasi sandi. Lalu kita akan beri captcha dari data-data yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian jika kita terdeteksi robot, maka kita akan mengulang mengisinya lagi data formnya di awal. Kemudian jika kita berhasil melakukan captcha, kita akan memverifikasi email pada email kita yang dikirimkan itu. Nah, sebelumnya kalau kita di bagian memiliki akun atau tidak, kita mencet tombol iya, maka kita akan masuk dan kita akan disuruh mengisi form email dan sandi. Kemudian kita akan melakukan captcha kembali. Nah, seperti yang pada captcha sebelumnya, di captcha yang ini juga sama. Jika kita terdeteksi adalah robot, kita akan mengulang memasukkan form email dan sandi.
Kemudian jika kita terdeteksi sebagai manusia, kita akan ditanya valid atau tidak data tersebut. Jika tidak, maka kita akan mengulang, memasukkan form dan melakukan rekaptcha ulang. Nah, jika keduanya sudah berhasil, kita akan masuk ke halaman utama. Di halaman utama ini ada 5 menu, diantaranya adalah home atau halaman utama, kamera, latihan, dan kamus, dan pengaturan juga. Di bagian halaman utama kita akan menemukan beberapa menu. Nah, menu pertama itu ada aksara Jawa 1, aksara Jawa 2, aksara Jawa 3, kemudian ada aksara sandangan 1, aksara sandangan 2, dan aksara pasangan. Nah, untuk yang aksara pasangan ini kita harus mengaktifkan fitur premium terlebih dahulu. Kemudian ada di menu kedua ada kamera. Nah, di kamera ini kita akan memiliki dua pilihan. Kita akan memfoto foto tersebut terlebih dahulu, lalu kita akan memilih pilihannya. Nah, pilihannya itu terdiri dari deteksi AI dan salin teks. Nah, untuk yang salin teks kita hanya perlu memencet tombol salin, kemudian salinan tersebut akan tersimpan pada keyboard HP kalian masing-masing atau di bagian CTRL-V. Nah, untuk yang deteksi AI, datanya itu akan diambil dari kamus di Java Learn-nya itu. Nah, jadi ketika kita mendeteksi sebuah aksara Jawa, kamera akan mengandalkan fitur AI untuk mengambil data dari kamus tersebut. Kemudian ada latihan. Nah, di latihan ini terdiri dari 4 menu juga. Ada menerjemahkan kalimat, memilih aksara, menulis gambar, dan menyocokkan aksara. Nah, untuk yang menerjemahkan kalimat ini kita akan melatih untuk menerjemahkan kalimat dari aksara Jawa ke aksara Latin atau dari aksara Latin ke aksara Jawa. Nah, untuk yang memilih aksara kita akan ditanyakan mengenai aksara Latin ini, jika ditulis dengan aksara Jawa maka akan ditulis seperti apa atau sebaliknya. Nah, untuk menulis gambar ini kita akan dicocokkan sebuah gambar, kemudian kita akan menyocokkan aksaranya itu aksara Jawa yang diminta itu apa, dan kita akan disuruh untuk memilih gambar yang sesuai dengan aksara yang diminta. Kemudian menyocokkan aksara. Kita akan menyocokkan aksara ini, sistemnya akan seperti menyocokkan aksara ya modelnya seperti itu. Kemudian di kamus ada informasi mengenai aksara Jawa, mau baik jenis-jenisnya maupun yang lainnya. Kemudian di pengaturan kita akan memiliki beberapa fitur, yaitu mengganti nama pengguna, mengubah nomor telepon, mengganti email, mengganti bahasa, mengganti mode gelap dan terang atau terang, matikan notifikasi, dan akses premium. Nah, untuk akses premium ini ada beberapa layanan, ada layanan reguler dan premium. Untuk yang pelayanan itu ada standar dan plus. Nah, kemudian kita disuruh memilih metode pembayaran. Lalu setelah metode pembayaran dipilih, kita akan men-scan QR code yang sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Kemudian kita akan masuk ke halaman pembayaran masing-masing media pembayaran yang digunakan. Jika pembayaran sudah berhasil, kita akan masuk ke pengaturan kembali dan akses premium telah diaktifkan. Lalu ada keluar akun, ini untuk pengguna yang ingin mengganti akunnya. Kemudian ada syarat dan ketentuannya.
Melalui JavaLearn, kami berharap dapat menghidupkan kembali kecintaan terhadap aksara Jawa di kalangan generasi muda serta mendukung DIY sebagai destinasi wisata unggulan. Aplikasi ini tak hanya sebuah alat pembelajaran, tetapi juga langkah konkret untuk menjaga warisan budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman.